Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadan Arif Fikri dengan NIM C0C019034 dari program studi akuntansi 2019 ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Konsep Pengakuan Akuntansi Pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Yang pertama ada definisi entitas, asosiasi, dan entitas anak. Investasi pada entitas atau asosiasi pada entitas anak dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal pada perusahaan lain. Penguasaan saham perusahaan-perusahaan lain dapat dimaksudkan pula untuk menguasai pasokan bahan baku dan distribusi. Selain itu juga, dalam investasi tersebut, suatu entitas mempunyai maksud memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional, strategik, dan entitas. Kemudian ada investasi pada entitas dalam neraca. Dalam metode biaya, investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan investasi tersebut meliputi A. Harga pembelian, yang B. Ada biaya broker, yang C. Ada pajak, dan yang D. Ada biaya lain sehubungan dengan perolehan. Investor harus mencatat investasi pada entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas atau equity method. Dalam metode ini, investasi pada entitas awalnya diakui pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi. Kemudian ada investasi pada entitas dalam laporan laba rugi. Penghasilan dari investasi dalam saham dapat berupa dividen yang berupa tunai saham atau harta, saham bonus dari revaluasi aset atau kapitalisasi agio, dari hak membeli emisi saham perusahaan atau stock warrants atau preemptive right atau right issues, dan keuntungan karena pelepasan saham atau capital gain. Penerimaan dividen saham merupakan penghasilan lain-lain. Hasil ini dicatat dalam perhitungan laba rugi dengan jumlah neto. Ada konsep metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya adalah namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba invest, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan investasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Yang kedua ada metode ekuitas. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehannya, investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi. Laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Adanya pengakuan penghasilan investasi oleh investor yang menerapkan metode ekuitas ke dalam laporan laba rugi yang menjadi lampiran SPT tahunan, terkadang bisa memicu terjadinya penafsiran yang berbeda atas penghasilan ini akan dianggap sebagai dividen dalam arti yang luas, yakni sesuai pasal 4 ayat 1 huruf G, yakni pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ruang lingkup properti investasi. Properti investasi adalah properti atau tanah, bangunan, atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lease melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau bentuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk yang pertama ada digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Yang kedua ada dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Contoh properti investasi. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang pertama ada tanah yang dikuasai saat ini, penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha hari-hari, maka tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Yang kedua ada bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
Kami dapat membantu. Yang pertama, ada properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha hari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. Yang kedua, ada properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Yang terakhir, ada properti yang digunakan sendiri, termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri. Pengakuan properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.